Ini bukan jawaban, tapi harapan agar kita membaca lebih hati-hati. Pernah nggak kita sadar kenapa suatu ajaran yang awalnya sederhana, lama-lama jadi rumit? Pesan yang tadinya sederhana justru tenggelam oleh begitu banyak penjelasan. Dan yang sering kali yang dibela mati-matian bukan teksnya, tapi cerita tentang teks itu. Kitab itu sunyi, manusia tidak. Kalau diperhatikan, ajaran atau kitab awal itu hampir selalu terbuka dan terlihat seperti banyak celah. Bukan karena kosong, tapi karena itu berbicara dalam bahasa, situasi, dan pengetahuan orang pada masanya. Itu tidak menjelaskan semuanya, tidak menutup semua celah. Itu memberi ruang bagi kesadaran. Masalahnya, manusia tidak nyaman dengan ruang. Kita ingin kepastian, jawaban cepat, semua terisi. Dan disitulah penjelasan mulai menumpuk. Kenapa manusia menambah? Penambahan itu seringkali tidak muncul dari niat apapun. Biasanya muncul dari kebingungan, takut salah, dan kebutuhan merasa aman. Saat sebuah teks terlalu terbuka, kita bertanya, ini maksudnya apa? Lalu orang yang berani menjawab pelan-pelan menjadi rujukan. Bukan karena paling benar, tapi karena paling berani menutup celah. Tafsir bukan masalah, ini penting. Tafsir itu bukan musuh, penjelasan itu tidak salah. Masalahnya muncul saat penjelasan menggantikan teks. Saat orang tidak lagi membaca sumber, tapi hanya membaca penjelasan tentang sumber. Dan yang dibela bukan lagi maknanya, tapi versinya. Di titik itu, teks berubah menjadi simbol, bukan rujukan. Ini bukan cuma soal agama. Pola ini sebenarnya umum. Seperti Charles Darwin tidak pernah bilang yang kuat boleh menindas. Tapi Darwinisme sosial lahir karena orang butuh pembenaran. Lalu, Karl Marx tidak pernah menulis manual negara totaliter. Tapi Marxisme jadi sistem kaku karena kekuasaan butuh kepastian. Jadi ini bukan soal tokohnya, ini soal apa yang manusia lakukan setelahnya. Kitab dan lapisan manusia. Kalau kita jujur melihat sejarah, Taurat melahirkan banyak lapisan penjelasan, Injil awal ditambah narasi penstabil, Quran dikelilingi tafsir, hadis, dan sistem. Sekali lagi, bukan berarti semuanya salah. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita masih mendengarkan teksnya? Atau hanya detail penjelasannya? Kenapa sumber awal terasa berbahaya? Sumber awal sering terasa mentah, ambigu, tidak memberikan jawaban yang siap pakai. Dan itu kadang bikin gelisah. Maka muncul kalimat, jangan baca sendirian. Nanti salah kaprah. Harus ada yang bimbing. Padahal mungkin yang ditakutkan bukan kesalahan, tapi kebebasan berpikir. Menariknya, sebagian kitab justru tampak sadar akan kecenderungan manusia ini sejak awal. Dalam Quran sendiri, bukan sebagai paksaan, tapi menegaskan kebenaran dan membenarkan yang ada sebelumnya. Menjaga, bukan menggantikan kesadaran manusia. Bahkan perbedaan jalan tidak disebut sebagai kesalahan, tapi sebagai ujian. Bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang berlomba dalam kebaikan. Dan saat manusia berselisih, yang diminta menutup perkara bukan manusia, tapi kembali ke teks-teks. Ketika penjelasan lebih penting daripada teks, orang berdebat bukan membaca. Orang membela bukan memahami. Orang ingin menang bukan jujur. Dan kitab yang seharusnya membuka kesadaran berubah menjadi penanda identitas.
Mungkin masalahnya bukan pada ajarannya, bukan juga pada kitabnya. Mungkin ada pada kita, pada ketidaknyamanan kita terhadap keheningan, karena teks yang jujur memang tidak berisik, sunyi. Yang berisik itu biasanya rasa takut kita sendiri. Di video berikutnya, kita akan lihat apa yang terjadi ketika manusia tidak lagi membaca sumber awal dan mulai hidup dari potongan cerita. Bukan teori, tapi kasus nyata.